masih telanjang, belum indah. Ya, kalau orang yang normal telanjang itu tidak indah. Masyarakat ya. Contoh ada orang keluar di jalan telanjang, indah enggak itu? Kalau ada yang ngomong indah berarti sama gilanya kan? Ya berarti sama gilanya. Zaman sekarang kan banyak orang yang gila kan, cari yang telanjang. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau ada sesuatu yang telanjang belum indah, maka harus diberi pakaian. Keimanan juga belum indah kalau belum ada pakaiannya. Nah, pakaian keimanan apa? Walibasuhut taqwa. Pakaian utama keimanan adalah takwa, ketakwaan. Ada orang iman sama surga, iman sama Allah, iman sama neraka, mencuri, indah enggak? Enggak indah. Ada orang beriman, ngerampok, indah? Enggak indah. Ada orang dia beriman, tapi dia suka berdusta, indah? Ya enggak indah. Tapi kalau dia punya pakaian takwa jadi indah hidupnya itu. Orangnya juga jadi indah. Oh, enggak mencuri. Oh, enggak berdusta. Oh, enggak merampok. Oh, murah senyum dan seterusnya dan seterusnya. Pakaian takwa ini membuat orang yang punya iman tadi menjadi indah. Kemudian wazinatuhu al-haya. Selain dia pakai pakaian yang namanya ketakwaan, pakaian itu masih ditambahi atribut-atribut yang mengindahkannya lagi. Hiasan. Hiasan dari ketakwaan itu al-haya. Punya rasa malu. Kadang orangnya bertakwa tapi enggak punya rasa malu. Ya, kadang bertakwa enggak punya rasa malu. Sehingga takwanya itu belum maksimal. Wasamaratuhu, dan buah daripada keimanan itu sendiri adalah al-ilm. Yaitu ilmu. Kalau dikatakan ilmu adalah buah dari keimanan, berarti ini ilmu hasil yang paling tinggi. Iman itu akan membuahkan ilmu. Rasulullah SAW juga bersabda, manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian. Nabi. Misal Nabi di sini derajatnya ya. Nabi di sini. Di bawahnya Nabi siapa? Kan kita nanya seperti itu ya. Di bawahnya Nabi siapa? Ternyata derajat di bawah Nabi itu adalah ahlul ilmi wal jihad. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang jihad fisabilillah. Tapi dalam arti yang benar ya. Jihad fisabilillah dalam arti yang benar. Bukan jihad-jihad yang seperti digembar-gemborkan orang zaman, sebagian kecil dari orang zaman sekarang. Bukan seperti itu. Tapi jihad dalam arti yang sebenarnya. Amma ahlul ilm, orang yang berilmu, derajatnya itu bisa dekat sekali dengan derajat kenabian. Karena ia menjelaskan kepada masyarakat apa-apa yang disampaikan oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul. Yang dimiliki rasul itu apa, yang dibawa apa, mereka menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi apa ya, sales. Ulama itu sales dagangannya para rasul. Otomatis sales itu kan dekat sama produsennya ya. Ada produsen, ada konsumen. Nah, yang menjembatani ada produsen sama konsumen siapa? Penjual nih kan. Yang ini sales. Seperti misalnya Mas Ratno nih. Ya sales kecap gitu. Dia otomatis dekat sama yang jual kecap. Dan dekat sama yang beli kecap. Nah ini salesnya ilmu. Yang dibawa para nabi ilmu. Yang nyampaikan kepada masyarakat siapa? Ulama. Makanya ulama derajatnya dekat dengan nabi. Dagangannya sama. Coba bayangin. Jualan apa? Ilmu. Keren kan? Dagangannya sama. Bukan menjual ilmu, bukan loh ya. Dalam arti negatif, bukan. Tapi dagangannya untuk dijual itu adalah ilmu. Itulah pekerjaan ulama. Sedangkan orang-orang yang jihad fisabilillah, mereka itu berjihad dengan pedang-pedangnya untuk apa? Untuk menegakkan, menyampaikan apa yang dibawa oleh para rasul. Karena dakwah ini dihalangi, diperangi ya dengan senjata, orang-orang yang punya kekuatan ini membela dakwahnya para rasul dengan senjatanya. Rasul SAW juga bersabda, la mautu qabilatin, wafatnya satu kabilah. Satu kabilah itu gede loh. Wafatnya orang satu desa, satu kabilah itu lebih ringan. Ya, itu lebih ringan daripada wafatnya satu orang yang alim.
Satu kampung musnah. Kecil tuh. Dibandingkan satu alim meninggal dunia. Karena kalau satu kampung musnah, insya Allah nanti berapa tahun lagi bisa satu kampung itu penuh dengan manusia. Dengan pernikahan, punya anak, seterusnya kan makmur lagi bisa. Tapi kalau yang namanya orang alim meninggal dunia, cari gantinya 100 tahun belum tentu ketemu. Coba sekarang cari gantinya Imam Ghazali, udah ketemu belum? Cari gantinya Imam Syafi'i, udah ketemu belum itu? Yang meninggal udah berapa itu? Dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang. Sekian banyak orang meninggal dunia. Yang lahir sekian banyak yang lahir. Yang bisa menggantikan mana sekarang? Yang bisa menggantikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Yang bisa menggantikan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Contoh ini ulama-ulama ini. Kalau meninggal dunia susah cari gantinya. Cari gantinya susah. Tapi kalau satu kampung meninggal dunia, contohlah tsunami di Aceh. Tsunami. Itu yang meninggal banyak enggak? Banyaknya luar biasa. Sekarang kan sudah mulai hidup lagi kan Aceh itu. Hidup bagus, tumbuh dengan bagus. Tapi kalau satu alim meninggal dunia, coba cari gantinya. Gampang atau susah? Susah. Anda didik satu orang, disekolahkan, diajarkan, masukkan pesantren, biar jadi orang alim seperti orang itu, belum tentu bisa. Makanya kata Rasulullah SAW, wafatnya satu kampung itu lebih ringan. Enteng gitu. Dibanding dengan wafatnya satu orang yang alim, orang yang berilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW menyatakan manusia itu ma'adin. Manusia itu seperti tambang-tambang. Ada tambang perak, ada tambang emas, tembaga, perunggu ya. Ada yang besi, maklek juga ada. Nah, kita termasuk yang mana nih? Yang seng atau yang emas itu? Ya kan? Yang mana? Seng atau emas? Kama'adin dzahab wal fiddah, seperti tambang emas dan tambang perak. Fakhyaruhu fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah, kalau dia itu orang baik, maka nanti kalau dia masuk Islam, maka dia juga jadi orang baik kalau mau belajar agama, kalau dia paham agama. Jadi emang yang dulunya itu bakatnya itu orang baik, gitu ya. Kafirnya baik, kalau masuk Islam akan jadi lebih baik kalau dia alim. Ya, ada bakat-bakatnya manusia seperti itu. Bukan berarti kemudian kalau dulunya alim jahiliyah masuk Islam kemudian enggak jadi alim, ya enggak. Kalau dulunya alim masuk Islam dia akan jadi lebih alim kalau dia paham agama. Rasulullah SAW juga bersabda, yuzanu yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat akan ditimbang sama Allah antara tinta yang digunakan oleh para ulama untuk nulis buku sama darahnya para syuhada yang mengucur dari tubuh mereka karena gugur sebagai syuhada. Mahal mana kira-kira di sisi Allah? Tintanya ulama sama darahnya syuhada. Kalau dulu tintanya ulama, kalau sekarang laptopnya ulama. Dulu kan pakai pulpen kan tinta. Ya, sekarang pakai netbook atau laptop gitu kan. Terus ketikannya ulama ini, ya ketikannya itu sama darahnya syuhada, kira-kira mana yang lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kanjeng Nabi SAW sudah ngasih bocoran ya. Sudah memberikan bocoran. Di sini enggak disebutkan lengkap hadisnya. Ternyata darahnya syuhada itu bobotnya kalah berat dibandingkan tintanya ulama. Jadi tintanya ulama itu lebih berbobot. Makanya jadi ulama yang punya tinta. Karena enggak semua ulama bisa nulis. Tapi Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Imam Nawawi karyanya luar biasa. Banyak enggak terhitung. Salah satunya adalah Syarah Sahih Muslim. Kemudian Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar. Imam Ghazali diantaranya Ihya Ulumuddin. Dan masih banyak karya yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Al-Ghunyah dan kitab-kitab yang lain. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan maulid Jumtud Durornya yang dibaca sampai hari ini di mana-mana. Ulama mereka punya karya-karya. Itu tulisannya
lebih berbobot dibandingkan darahnya para syuhada. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku, maksudnya dia hafal 40 hadis, kemudian ditulis, disusun, disebarluaskan ke umatnya Rasulullah SAW. Kemudian dia bisa sampaikan hadis tadi kepada masyarakat. Dia hafal, dia sumbangkan hafalannya itu untuk masyarakat, disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan, atau dia didik orang program 40 hadis hafal selesai, tenggan lagi orang lain seperti itu. Yang penting disampaikan kepada masyarakat. Dia bisa mencetak manusia-manusia yang hafal 40 hadis. Maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya dan menjadi saksi baginya kelak di hari kiamat. Kalau udah Rasul yang jadi saksi, dah ini orang saya, selesai. Enggak ada hisab, enggak ada apa-apa itu. Dah ini orang saya, ini saya yang nolong dia. Dah enggak bakal ditanya. Kenapa? Saksinya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya yang jamin dia. Dia mau, misalnya kalau kita ya, mau tangi, udah pinjemin aja, saya jaminannya. Ya, kira-kira dipinjemin enggak kalau yang jamin itu konglomerat gitu ya? Oh pasti dipinjemin, dia udah ambil. Karena kalau tidak bayar, yang bayar konglomerat tersebut. Begitu pula nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW akan menjadi pemberi syafaat dan penjamin saksi buat orang yang menghafalkan 40 hadis dan menyusunnya kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan siapa yang membawa 40 hadis, menghafal 40 hadis, kemudian disebarluaskan kepada umatku, maka kelak dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat sebagai seorang yang faqih dan seorang yang alim. Makanya banyak ulama nyusun kitab Arba'iniyat, 40 hadis. Ada 40 hadis dalam ilmu usul, ada 40 hadis dalam ilmu akhlak, ada 40 hadis dalam ilmu hukum. Imam Nawawi ngarang 40 hadis dalam semua ilmu. Maka disebut Arba'in An-Nawawiyah. Itu 40 hadis tapi mencakup semua ilmu. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul sudah ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian disebutkan pula oleh Rasulullah SAW, siapa yang betul-betul belajar untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi keinginannya. Ma'ahammah. Pengen apa, kreteknya apa, di hati itu dia sesuatu ada yang dia inginkan, semoga langsung dicukupi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Ini kalau orang yang paham, ini resep sugih ya ini. Ya, jurus sugih gampang, enggak ruwet. Ini kalau udah begitu dengar kata jurus sugih langsung mendung semua. Enggak ngantuk, langsung enggak melek semua. Punya tafaqquh. Ya, betul-betul belajar biar paham agama. Orang yang seperti itu pengennya apa? Dipenuhi sama Allah. Pengennya apa? Dipenuhi sama Allah. Dan rezekinya gak bisa diperhitungkan. Tahu-tahu muncul dari bawah. Bawah kelihatan gak ada, muncul dari atas. Atas ditutup, datang dari kanan. Kanan dihalangi, datang dari kiri. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, dihalangi, dari dalam muncul. Min haitsu la yahtasib, gak bisa diduga. Rezekinya itu sifatnya abstrak. Lain sama orang-orang biasa, rezekinya udah bisa dihitung. Jualan roti, ya dari situ rezekinya. Sehari sekian, ya segitu rezekinya. Tapi kalau orang-orang yang alim dan cari ilmu terus, ya, dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu rezekinya nggak bisa diperhitungkan. Tiba-tiba ada orang lagi di rumah gitu ya, kok punya kretek hati. Saya ini kok punya kretek pengen ngasih hadiah ya sama orang cari ilmu, sama orang ngajar ilmu. Ini saya punya mobil 10 kok nganggur 5 nih ya. Tahu datang ke pesantren, "Yai, ya, nih hadiah buat jenengan." Ya. Yang lain mau beli mobil susah, kiainya nggak usah pakai punya SIM, nggak pakai ngapa-ngapa ya. Tahu-tahu ada mobil 5 di pesantren, bakal sopir nggak nyari. Disiapkan. Ini jadi sopirnya. Ini termasuk tadi itu resepnya. Karena memang cari ilmunya ikhlas lillahi ta'ala. Ini janji loh ya. Janjinya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin meleset, enggak mungkin keliru. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Duhai Ibrahim, inni alim." Wahai Ibrahim, aku ini sangat atau maha berilmu. Dan aku sangat suka kepada setiap orang yang berilmu. Jadi judulnya Allah enggak suka sama orang bodoh. Kalau sama orang yang alim Allah suka. Makanya orang yang alim itu sama Allah dikasih banyak bonus. Nanti saya ringkaskan. Kemarin kan udah kita sebutkan hadis-hadisnya ya. Orang bodoh enggak dapat bonus. Orang alim dapat bonus. Pegawai yang dia itu pandai, bonusnya banyak. Pegawai yang biasa-biasa, tunjangannya hampir tidak ada. Betul? Kamu gajinya berapa? Oh, gaji saya cuma 5 juta. Tapi tunjangan jalan-jalan, tunjangannya sangat banyak. Bonusnya sangat banyak. Bahkan orang-orang yang punya pangkat tertentu dalam dunia keilmuan gitu ya. Dalam perusahaan tertentu, sampai dia itu punya penasihat hukum gratis, pengacara itu punya ini. Ini kamu dapat tunjangan pengacara, ada masalah apa? Pengacara yang menyelesaikan. Orang yang alim sama Allah juga dikasih. Bukan lagi pengacara, bagian untuk menyelesaikan masalahnya dia kalau dia berbuat dosa udah disiapkan sama Allah. Orang alim lillahi ta'ala ya, kepleset, terjungkal, delosor. Dikatakan sama Allah, yang di langit, yang di bumi, yang di air, semua minta ampun. Lah kalau kita yang delosor, siapa yang minta ampun? Itu bedanya orang yang alim dengan orang yang enggak alim. Tentu yang saya sebut alim di sini adalah orang yang berniat betul-betul mengamalkan ilmunya, yang takut sama Allah. Ya, dapat tunjangan-tunjangan sangat banyak, bonus yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang alim merupakan aminullah, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang judulnya amin itu yang dipercaya, ya dikasih macam-macam. Makanya ciri orang yang alim, dia bisa dipercaya. Kalau dia nggak bisa dipercaya, maka dia belum alim. Kenapa harus punya sifat amin bisa dipercaya? Karena dia akan dikasih rahasia-rahasianya Allah. Kadang ada orang ngaku-ngaku bisa ngerti orang lain. Saya ngerti loh kamu suka begini, kamu suka begini. Ini jelas nggak alim. Karena bongkar-bongkar rahasia orang. Dia tuh sukanya begini loh. Oh ini begini. Itu namanya bukan alim. Karena suka bongkar-bongkar rahasia orang. Berarti itu ilmunya juga bukan dari Allah. Ya, semuanya dari Allah, tapi nisbatnya bukan kepada Allah. Dari nafsunya, dari angan-angannya kosong, atau dari jin-jin syaitan yang bisikkan ke dalam bisikan hatinya, pikirannya dan lain sebagainya. Al-alim amin. Bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya sama Allah kasih macam-macam. Anda kalau punya teman yang bisa dipercaya, ya nanti dikasih rahasia macam-macam. Nah ini bayangkan dipercaya sama Allah. Dikasih rahasia siapa? Rahasianya Allah. Nah kalau rahasianya Allah kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Jangan bilang siapa-siapa. Saya akan beri kamu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini kalau kita pada seorang. Berarti yang kita sampaikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla kalau udah ngomong, ini orang kepercayaan saya. Akan saya beri rahasia saya. Sir min asrarillah. Rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Rasul SAW, lanjutan tadi. Sinfan, ada 2 kelompok umatku. Kalau 2 kelompok ini baik, maka masyarakat seluruhnya baik. Kalau 2 kelompok ini rusak, masyarakat seluruhnya rusak. Yang pertama adalah al-umara, para penguasa. Penguasa rusak, masyarakat rusak pasti. Wal fuqaha, yang kedua orang-orang yang dikenal paham agama. Kalau udah yang paham agama rusak, penguasa rusak, masyarakat rusak. Dan semoga zaman kita ini enggak begitu, walaupun memang kenyataannya ya wallahu a'lam ya. Enggak berani nanti saya ngomong ya salah gitu kan.
Kenyataannya silahkan dinilai sendiri. Wa qala alaihi salam, Rasul SAW juga bersabda. Ini saya ingin hadits ini tulis terjemahannya. Ya, Rasul SAW tulis terjemahannya dengan bentuk font yang bagus. Pengen saya pajang di depan sana. Pengen saya pajang di raudhah hadits yang satu ini. Ya, hadits yang satu ini pengen saya pajang di raudhah. Insyaallah akan jadi semboyannya raudhah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, kemudian Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya-nya, kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitab Ilmnya, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Haditsnya memang dhaif. Dhaif itu bukan berarti palsu. Dhaif artinya lemah, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tetapi sebagai penyemangat untuk amal soleh, menurut seluruh ijma' ulama ahli hadis, hendaknya hadis yang dhaif itu diamalkan. Karena hadis yang dhaif tetap hadis, bukan palsu. Jadi tetap hadis. Sedangkan hadis adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan atau ketetapan beliau. Jadi ini ya masih ucapannya Nabi. Ada orang nanya, kenapa Imam Ghazali kok suka nempelkan hadis dhaif dalam bukunya? Jawabannya, ketimbang omonganmu, kebecek omongannya Kanjeng Nabi. Paham? Ketimbang omonganmu, kebecek omongannya Kanjeng Nabi. Daripada ucapan kamu, lebih baik ucapannya Nabi. Meskipun dhaif. Lalu kalau omongan Nabi dhaif kan masih omongan Nabi. Lah kalau omonganmu apa? Ya, omonganmu apa? Ucapanmu apa? Makanya Imam Ghazali itu hampir enggak mau nulis ucapan sendiri. Ayat Quran, hadits Nabi, ucapan ulama. Ayat Quran, hadits Nabi, ucapan ulama. Orang sekarang apa? Ayat Quran, hadits Nabi, ucapan sendirinya banyak sekali. Ngungkuli Al-Quran dan hadits Nabinya. Nah kalau kita baca dari tadi, dari kemarin coba. Ayat Quran, hadits kan seperti itu. Metodenya Imam Ghazali demikian. Ini hadis coba didengarkan. Cakep sekali kalau kita jadikan semboyan hidup. Iza ata alayya yaumun. Kata Rasulullah SAW. Kalau datang padaku suatu hari. Contoh nih kita hari Rebu ya. Kalau datang padaku suatu hari. La azdadu fihi ilman. Yuqarribuni ilallahi azza wa jal. Kemudian aku tidak mendapatkan tambahan ilmu yang bisa mendekatkanku kepada Allah azza wa jal. Fala burika li fi tulu'i syamsin dzalikal yaum. Maka terbitnya matahari di pagi hari itu menyinari diriku, tidak ada keberkatan untukku padanya. Atau kalau diterjemahkan yang diedit, jika datang suatu hari kepadaku, kemudian aku tidak bisa mendapatkan tambahan ilmu yang mendekatkanku kepada Allah azza wa jal, maka di hari itu aku tidak diberkati oleh Allah. Tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Berarti mafhumul pemahaman kebalikannya, kalau di hari itu kita dapat tambahan ilmu, berarti kita diberkati oleh Allah. Makanya biar hidup kita berkah tiap hari, ar-raudhah sejak pagi cari ilmu. Paham? Titik-titik. Ini rahasia, jangan ngomong orang-orang. Jadi biar kita matahari terbit langsung ilmu. Matahari terbit ilmu. Matahari terbit ilmu. Biar kita dapat keberkahan yang berlipat-lipat. Nah, kalau udah dapat barokah ya sudah. Enak, urip ki berkah. Coba lihat tuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan berkah jamak. Bukan single plural, kan jamak dia. Selamat, rahmat dan berkah untuk kalian. Berkahnya banyak. Jadi kalau kita pagi udah dapat berkah ya udah finish. Nah itu udah puncak keinginan tuh. Berkah ini satu kata yang singkat tapi mencakup semuanya. Berkah itu kalau punya handphone misalnya. Handphone murah kali mungkin harga 800, 600. Tapi berkah, handphone ini bisa menghasilkan uang mungkin miliaran. Ada orang handphonenya harga 10 juta, tapi nggak berkah, ngabisin duit. Ya, nggak ada manfaatnya. Berkah handphonenya bisa nolong orang.
Jadi tempat untuk orang yang curhat untuk tanya ya agama, gimana hukumnya untuk ini. Jadi tempat untuk nolong orang, itu namanya barokah. Punya rumahnya berkah. Jadi tempat mondar-mandirnya orang cari ilmu, orang untuk istirahat. Punya rumah, mondar-mandirnya cecak. Ya, kecoa. Berkah enggak itu? Ya, enggak berkah. Cuman hidup sendiri. Fungsinya enggak banyak. Punya motor, mobil untuk ngangkut orang yang cari ilmu. Ini barokah di antara keberkahannya. Insyaallah kita tulis ya. Kalau satu hari aku tidak tambah ilmu, maka hidupku tidak berkah. Gitu aja. Enggak usah sebut hadits juga enggak apa-apa, tapi kalimat itu jadi semboyan. Kalau satu hari aku tidak tambah ilmu, maka hidupku tidak berkah. Insyaallah kita jadikan semboyan raudhah seperti itu. Wa qala sallallahu Rasul sallallahu juga bersabda, "Fi tafdilil ilm 'alal ibadah wasyahadah." Ketika menjelaskan ilmu itu lebih utama daripada ibadah dan daripada kesaksian. Disebutkan kesaksian dimaksud itu gugur sebagai syuhada. Ilmu, ibadah, mati syahid. Mana yang lebih utama? Ternyata ilmu derajatnya paling tinggi. Syahadah, kesaksian dalam arti gugur sebagai syuhada, itu di bawahnya ilmu. Ibadah di bawahnya ilmu. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid." Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Yang namanya ahli ibadah, kalau Bani Israel, tidaklah seorang abid disebut abid, tidaklah seorang disebut ahli ibadah. Yang suka ibadah itu tidak disebut ahli ibadah, kecuali sudah istiqomah ibadah terus selama 40 tahun. Jadi kalau di kampung kita ada orang yang hidupnya masjid rumah, ngaji, masjid, zikir, tasbih, wirid, tahajud, Senin Kemis, Daud. Rajin ibadah ini. Udah begitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, istiqomah kan? Itu namanya abid. Kata Rasulullah SAW, ini yang udah begitu, udah abid, bukan yang muta'abid, yang pura-pura jadi abid tuh ya. Gaya nih, bawa tasbih, cuman gaya. Ya kan, cuman gaya. Ini enggak benar-benar ahli ibadah. Dibandingkan sama orang yang alim, orang yang berilmu. Kata Rasul, perbandingannya itu seperti aku dibandingkan sahabatku yang paling rendah. Bisa dibandingkan enggak? Keutamaan Rasul dibandingkan sahabat yang paling rendah. Sahabat yang paling tinggi dibandingkan Rasul aja enggak bisa, apalagi sahabat yang paling rendah. Nah, itu orang yang alim sama orang yang ahli ibadah. Kenapa seperti itu? Padahal katakan oleh Imam Ghazali, bagaimana Rasul menjadikan ilmu ini kok sederajat dengan derajat kenabian. Padahal ibadah itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa ilmu. Sholat, ada ilmunya enggak? Ya ada ilmunya. Puasa, ada ilmunya enggak? Ada ilmunya. Enggak mungkin abid itu enggak punya ilmu. Abid juga punya ilmu. Berarti ini yang disebut alim bukan sekedar punya ilmu, ngerti ibadah itu bukan. Paham ya? Ini orang yang alim, yang ilmunya ini lebih dibandingkan mereka-mereka yang ahli ibadah. Kenapa seperti itu? Walau lam takun ibadah. Karena banyak orang yang ahli ibadah, dia tidak punya ilmu tentang pembersihan hati. Ya, bangga dengan ibadahnya, ujub, sombong dengan ibadahnya. Atau melulu itu aja. Sholat, puasa, dia merasa itu udah sangat hebat. Kalau orang alim ngerti, oh zaman kayak gini nih banyak orang yang punya utang nggak bisa bayar nih. Banyak nih di pojok sana, pojok sana. Hidupnya susah, ibadah nggak tenang. Orang yang alim, dia cari duit, datang ke rumah orang tadi ya. Nih bu, bayar hutangnya. Nih bu, bayar hutangnya. Nih bu, bayar utangnya, ini modal untuk kerja. Itu pahalanya bisa mengalahkan mereka yang ibadah udah sekian
sekian tahun. Jadi orang alim itu bisa tahsinul a'mal. Mereka bisa amal itu dibuat seindah mungkin. Kalau saya mau kasih contoh,